Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan fungsi motorik dan fungsi sensorik pada saraf penderita kusta. Jadi yang pertama yaitu dilakukan pada bagian mata, fungsi motorik pada saraf fasialis. Ini pertama-tama pasien akan diminta untuk memejamkan matanya, kemudian pemeriksa dapat melihat pada bagian depan, samping pada pasien ini apakah matanya ini tertutup dengan sempurna, kelopak matanya ini apakah terdapat adanya gangguan. Dan biasanya pada penderita kusta ini kelopak matanya itu terdapat gangguan otot dan saraf pada kelopak matanya sehingga tidak dapat menutup dengan sempurna pada kelopak matanya. Dapat dilihat bagian matanya ini yang tidak tertutup itu dapat diukur berapa senti. Pada pemeriksaan sensorik ini pada bagian fasialis, jadi diusahakan pasien untuk merem atau terpejam matanya seperti ini. Dapat dilihat juga bagaimana apakah tertutup rapat matanya atau tidak. Kalau tidak tertutup rapat, misalnya seperti ini, nah ini diukur berapa senti pada bagian tangannya, tangan pasien. Jadi dapat dilihat fungsi sensorik saraf ulnaris dan medianusnya bagaimana. Pemeriksaan pada tangan pasien seperti ini dilakukan menempel pada meja atau kita alaskan tangan seperti ini, lalu kita periksa dengan menggunakan pulpen, lalu kita raba perlahan dengan halus. Apakah terasa seperti ini? Kita acak sentuhannya jangan berurut. Nah ini untuk mengetahui apakah pasien merasakan rabaan dari pulpen ini gitu. Pasien tidak merasakan perabaan, berarti itu dapat disimpulkan biasanya pada penderita kusta. Pada saat pemeriksaan yang tadi dilakukan berulang-ulang sampai benar-benar pasien itu mengerti tujuan dari diadakannya pemeriksaan seperti ini. Menyuruh pasien untuk memejamkan mata dan menengok ke arah lawan arah dari tangan pasien. Misalnya seperti ini, tangan pasien ke kiri, kita suruh pasien memejamkan mata dan menengokkan kepala ke arah kanan. Kita bisa lihat apakah teraba atau tidak. Kalau tidak teraba, ini kemungkinan biasanya pasien ini menderita kusta. Jadi pada penderita kusta itu tidak merasakan rabaan halus pada telapak tangannya. Dilakukan pemeriksaan berikutnya pada saraf ulnaris, yaitu untuk mengetahui bagaimana kekuatan otot jari kelingking pasien. Untuk pemeriksaannya kita bisa lakukan seperti ini. Ini kita suruh tangan pasien yang sebelah kiri, kita lakukan seperti ini pada bagian tiga bagian ini, telunjuk, jari tengah dan jari manis. Ini kita pegang seperti ini dan kita tahan. Setelah kita tahan seperti ini, tiga jari ini, jari tengah, telunjuk dan jari manis ditahan seperti ini. Kemudian pada bagian kelingking diusahakan untuk bergerak mendekati, menjauhi atau adduksi-abduksi. Gerakan adduksi mendekati atau abduksi menjauhi. Kita pegang seperti ini tiga jari tadi, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Kemudian kita biarkan jari kelingking pasien ini untuk bergerak mendekati dan menjauhi. Ya, pokoknya bergerak mendekati dan menjauhi. Sambil kita tahan sebelah sini supaya kita melihat bagaimana kekuatan dari otot kelingking pasien.
Kalau orang normal biasanya kuat, gerakannya kuat gitu. Kalau untuk penderita kusta biasanya gerakannya lemah atau mungkin bahkan tidak ada gerakan sama sekali. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu kita bisa melakukan dengan menggunakan kertas, cari kertas. Kita lakukan pemeriksaan berikutnya yaitu tetap dengan tangan pasien, terserah mau sebelah kanan atau kiri. Kita letakkan kertas ini di antara jari kelingking dan jari manis seperti ini. Diletakkan di tengah, di antara kedua jari seperti ini. Nah, kemudian kita tarik kertas ini. Apakah jika kuat tarikannya berarti itu normal. Kalau tidak normal atau mengalami kusta biasanya itu lemah untuk tarikan ototnya ini. Seperti ini. Kalau ini orang normal kuat, agak susah untuk kita tarik. Kalau yang penderita kusta biasanya itu tarikannya lemah. Berikutnya untuk pemeriksaan saraf medianus yaitu kekuatan otot pada ibu jari. Untuk pemeriksaan berikutnya yaitu sama, tetap menggunakan telapak tangan pasien. Jadi kita pegang keempat jari ini, jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan telunjuk dipegang seperti ini. Kemudian biarkan ibu jari ini mengarah ke atas atau ke arah hidung seperti ini. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana gerakan saraf medianusnya pada ibu jari ini. Tidak lupa juga dipegang seperti ini untuk menilai bagaimana ketahanan otot medianus ini. Apakah kuat? Kalau biasanya orang normal itu kuat ketahanan ototnya. Kalau pada penderita kusta cenderung lemah atau bahkan hingga lumpuh. Berikutnya untuk pemeriksaan saraf radialis atau kekuatan pergelangan tangan dilakukan. Yang pertama yaitu tangan kiri pemeriksa. Tangan kiri pemeriksa memegang punggung lengan bawah tangan kanan pasien seperti ini. Dipegang punggung lengan bawah tangan kanan pasien. Ini tangan kiri pemeriksa kita pegang seperti ini pada tangan kanan pasien. Nah, kemudian tangan kanan pasien ini suruh mengepal seperti ini, kemudian sambil ekstensi seperti ini. Ini dapat melihat bagaimana kekuatan otot ulnaris pada pergelangan tangan. Pemeriksaan berikutnya yaitu pada kaki pasien. Untuk pemeriksaan ini kaki kanan pasien dan kaki kiri pasien itu diusahakan sejajar dan ke atas, bukan ditapakkan tapi telapak kakinya mengarah ke atas sambil ditahan oleh pemeriksa untuk melihat bagaimana kekuatan dari otot kaki ini. Nah, jadi pasien disuruh duduk, lalu pada bagian kaki diangkat seperti ini. Nah, jadi kaki kanan dan kiri pasien diangkat sambil ditahan dengan tangan pemeriksa seperti ini. Ditahan. Bagaimana ketahanan atau kekuatan otot pada kaki ini? Apakah kuat? Kalau kuat itu biasanya pada orang normal. Jadi pada pemeriksaan tadi, pada pemeriksaan bagian kaki dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketahanan otot kaki pasien. Apakah pasien itu normal atau tidak normal? Kalau tidak normal berarti mengalami kelainan atau mengalami penyakit kusta. Sekian dari saya untuk pemeriksaan fungsi motorik dan fungsi sensorik saraf tepi pada penderita kusta.